Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Eko Hadi di Magelang. Mas Eko Hadi menceritakan tentang pengalaman yang pernah dialami oleh bapak sama ibunya. Kejadiannya itu di tahun 70-an, waktu itu saat bapak sama ibunya Mas Eko itu baru menikah dan ya belum dikaruniai anak. Kayak lagi ya masa seneng-senengnya berdua semacam itulah. Jadi kejadian saat mengalami kejadian ini, bapak sama ibunya Mas Eko sendiri itu baru sekitar 1 bulan menikah. Jadi ya keluarga baru, bapaknya pun ikut sama keluarga ibunya, ikut sama mertua di situ. Ya, semuanya itu baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada apa, semuanya senang-senang aja. Bapaknya Mas Eko pun bekerja, ibunya itu ngurus rumah tangga di rumah semacam itu. Pada suatu hari, jadi ya bapaknya Mas Eko sebagai salah satu anggota baru di keluarga besar ibunya Mas Eko, ceritanya dapat satu undangan. Dapat undangan dari Pak D-nya Mas Eko, berarti dari kakak ibunya Mas Eko. Jadi undangan itu datang itu siang hari, Pak D-nya itu mampir ke situ dan ngundang, nanti malam datang ke rumah ya, katanya begitu. Datang ke rumah emang ada acara apa mas gitu kan, ditanya nanti malam tak undang, kita nonton video. Jadi video pada masa itu, pada zaman itu, ini yang dimaksud adalah nonton video yang pakai kaset VHS ya. HVS itu kertas, VHS gitu ya, yang masih model kaset besar, kaset video seperti itu. Nah, kawan-kawan yang mengalami masa-masa ya 80 90-an gitu, mungkin pernah merasakan nonton itu tadi, kaset video tersebut. Kalau udah tahun 2000-an itu kan udah zamannya CD kayak gitu ya, DVD, dan sekarang itu udah file digital semacam itu. Nah, ini di zaman segitu video itu merupakan kaset video tadi, itu merupakan satu hiburan yang lumayan cukup mewah. Kalau di zamannya Mas Eko tadi, Mas Eko Hadi tadi, saat udah lahir, saat udah besar, ini nonton yang namanya video tersebut, itu biasanya di momen-momen tertentu. Kayak misal acara 17-an, nanti memang nanggap atau menyewa, ada 2 atau 3 TV, satu alatnya itu cuma satu, filmnya sama gitu kan. Itu nonton rame-rame di tengah kampung, seperti itu. Atau memang ada satu rumah yang membuka kayak semacam bioskop. Jadi nanti filmnya apa, yang nonton itu bayar begitu ya. Itu semacam itu. Nah, ini di tahun 70-an tersebut, mereka itu keluarganya si Pak D-nya siapa ya? Pak D-nya Mas Eko ya berarti. Ini memang keluarga yang lumayan cukup kaya dan pergaulannya itu luas. Nah, itu benar-benar ditawari nonton video, merupakan satu undangan yang boleh dibilang undangan yang penting gitu ya. Wah, kita nonton video gitu, itu sesuatu yang sangat jarang. Bahkan bapaknya Mas Eko sendiri itu belum pernah sekalipun, kalau ibunya itu udah pernah. Nah, bapaknya itu belum pernah. Ini adalah pengalaman pertama aku bakal nonton film yang seperti itu ya. Ya, jadi momen tersebut itu jadi momen yang sangat penting. Pokoknya nanti malam, ya dari siang itu dapat undangan, itu udah kebayang-kebayang nanti filmnya apa ya, film itu nggak disebutkan. Jadi waktu itu ditanya, nanti filmnya apa mas itu? Oh nanti rahasia dong, nanti kalau udah sampai sana barulah kalian tahu filmnya itu apa. Oh ya, akhirnya sudah kan. Si bapak sama ibunya Mas Eko pun ngobrol-ngobrol, dan karena ini adalah undangan yang penting, jadi mereka itu nggak nyepelein. Termasuk dari pakaian pun harus pakaian terbaik, layaknya datang ke acara kondangan kayak gitu ya. Pakaiannya pun ya kayak gitu, mas nanti malam pakai yang mana gitu. Aku mau pakai yang ini aja, ini aja. Mereka tuh sibuk sendiri, sampai singkat cerita malam hari pun tiba.
bapaknya Mas Eko sama ibunya itu udah siap gitu ya dengan dandanan yang wah, itu kayak orang mau kondangan lah bener-bener. Dan akhirnya mereka pun siap berangkat. Jadi undangannya itu memang malam, sekitar jam setengah 8. Acaranya nanti sekitar jam 8 ya. Jadi mereka dari jam setengah 8 itu udah keluar rumah, udah siap-siap, dan mereka tuh jalan kaki, enggak naik kendaraan atau apa, mereka tuh enggak punya gitu zaman dulu. Dan rumah padeknya itu kayak beda dukuh gitu ya, anggap aja beda kampung seperti itu. Rute yang dilewati itu pun lumayan cukup panjang, dan tentu saja di akhir tahun 70-an tersebut kondisi di perkampungan itu sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Dulu itu masih gelap sepanjang jalan. Seperti yang digambarkan di cerita-cerita sebelumnya, jalanan pun boro-boro gitu ya. Aspal itu mungkin ada cuman di jalanan besar. Kampung-kampung itu masih mengandalkan jalanan lama, masih tanah, diperkuat pakai batu-batu besar, kasar juga. Kalau hujan ya lumayan cukup becek kayak gitu. Cuman ini waktu itu lagi musim kemarau. Jadi jalanan lumayan cukup bagus lah untuk orang-orang kampung gitu ya. Berangkat ke sana bermodalkan senter, bawa senter, pinjam punya bapak mertuanya gitu ya. Pak, pinjam senter. Oh ya, itu bawa aja gitu. Dicek baterainya itu masih bagus atau enggak, itu udah dari siang disiapkan. Nanti kalau misal nggak bagus, beli aja baterai lagi di situ. J Pak, dicek, oh masih lumayan cukup terang gitu kan. Udah dipersiapkan dari siang. Jam setengah 8 malam mereka pun jalan keluar, layaknya sepasang laki-laki dan perempuan yang mau hadir ke acara kondangan. Rapi bis pokoknya. Jalanlah mereka berdua. Nah, ibunya Mas Eko sendiri tuh sebenarnya agak sedikit takut. Mas, aku itu jarang keluar malam begini loh Mas. Aku itu agak-agak takut gimana katanya begitu. Ya udah, enggak apa-apa. Tenang aja, katanya. Kita kan bawa senter. Lagian ini juga belum terlalu malam banget, jadi enggak apa-apalah. Iya Mas, tapi aku takut. Udah enggak apa-apa, yuk katanya. Akhirnya jalanlah mereka ya sambil ngobrol-ngobrol. Bapaknya Mas Eko pun sering godain gitu ya. Nakut-nakutin gitu, berharap dipeluk atau apa, katanya seperti itu. Ya ibunya Mas Eko nempel terus sama bapaknya. Bener-bener bapaknya tuh seneng katanya, romantis lah. Jalan ke sana makin jauh dari rumah, makin sepi, dan ya namanya perkampungan dulu ya. Rumah itu masih berjarak, sangat berjarak. Ada yang lumayan cukup rapat, 1, 2, 3 atau cuma 6 rumah gitu ya. Satu lokasi. Nanti setelah itu mereka tuh ngelewatin kebonan, ada pohon-pohon besar macam-macam. Pohon sawo masih ada, pohon asem yang gede-gede juga masih ada, pohon randu itu juga banyak. Bambu di area belakang-belakang situ kalau ketiup angin bunyi daunnya sek-sek-sek, itu pun terdengar sangat jelas malam itu. Jalan mereka, angin pun berhembus, angin kemarau, dingin begitu kan. Makin takut Mas. Aku takut Mas, kata si ibunya Mas Eko. Udah ndak apa-apa gitu kan, orang nggak ada apa-apa juga. Ketemu sama seorang bapak-bapak tua warga di situ ya. Loh, ini mau kemana? Pengantin anyar gitu ya, pengantin baru. Loh, ini mau kemana? Itu Pak, kami dapat undangan ke rumahnya bapak ini di sana buat nonton video gitu. Wah, itu bagus itu Mas gitu kan. Loh, Bapak pernah apa nonton? Belum sih, cuman katanya bagus, kata si bapak tadi. Yowis, hati-hati ya, hati-hati. Nje Pak. Jalan lanjut mereka. Lumayan cukup memecah ketakutan ketemu sama bapak-bapak yang malam-malam jalan sendirian begitu. Itu lumayan memecah ketakutan. Kesana hening lagi, sampai pada satu titik di sebuah tikungan yang nggak terlalu tajam. Jadi nggak 90 derajat, jalan itu agak nikung. Nah, di sisi luar tikungan tersebut, dari kejauhan, mereka berdua melihat ada lampu kecil di sana. Mas, itu apa ya Mas ya? Nggak tahu, kata si ini. Ya mungkin warga, kata bapaknya Mas Eko ya. Mungkin itu warga. Mas, coba disenterin Mas. Boh, nggak enak, kata si itu ya. Nggak enak, senternya udah nyenterin ke bawah aja begini. Mereka pun makin dekat. Di situ ternyata
ada seorang perempuan yang udah tua, seorang nini begitu ya. Dia tuh lagi duduk di sana, di depannya itu ada kayak semacam tampah. Tampah itu kayak semacam anyaman bambu yang dibentuk melingkar. Untuk menampung, biasanya untuk menampung makanan atau untuk begini ya, napeni beras itu. Atau apapun istilahnya, kawan-kawan mungkin tahu lah ya. Nah, itu nenek-nenek tersebut duduk di sana, ada lampu kecil, dan di situ si nenek tadi itu jualan sesuatu yang keluar uap, nggak tahu itu apa dari kejauhan. Pas makin dekat, ternyata itu kacang rebus lah. Kacang rebus ada yang jualan, Mas, malam-malam begini, Mas. Iya, kamu mau beli, Dek, katanya. Boleh, Mas, boleh. Akhirnya apa? Mereka berdua pun ke sana mendekat ke nenek tersebut. Mbah, kacang rebusnya, Mbah. Si mbahnya itu nggak menjawab iyo, nggak menjawab dengan pertanyaan mau beli berapa atau apa, langsung dibungkusin pakai daun pisang. Dicontong gitu ya, bentuk kerucut seperti itu. Dimasukkan kacang rebus tadi ke sana, si mbahnya cuman senyum terus. Dari tadi tuh senyum ramah begitu mukanya. Kalau dilihat dari usianya mungkin usia 70 atau 80 tahun, udah sepuh, kurus gitu kan. Senyum, mukanya tuh enak dilihat gitu ya, tapi nggak menjawab apapun. Cuman ditaruh begini, Mbah ini berapa Mbah? Itu pun cuman senyum gitu, nggak menjawab. Aduh ini berapa ya? Udah Mas kasih aja sekian gitu ya. Akhirnya dikasih sekian uang gitu, mohon maaf nggak menyebutkan nominal ya, dikasih sekian. Nah si mbahnya pun begini-begini nggak menjawab, matur nuwun Mbah, matur nuwun, dijawab dengan anggukan, dengan senyuman tadi. Udah, mereka pun jalan ke sana. Ibunya Mas Eko kan ngomong, Mas, si mbahnya tadi bisa ngomong atau enggak sih ya Mas ya, kok ditanyain diem aja, cuman senyum-senyum begitu. Kalau sudah ndak apa-apa, mungkin si mbahnya ya barangkali memang nggak bisa ngomong, katanya barangkali bisu. Si bapaknya Mas Eko nengok lagi ke belakang, itu langsung dep begini kan, langsung buang muka. Nah ibunya itu nanya, Mas kenapa Mas? Ibunya kan penasaran, akhirnya nengok ke belakang sana. Si mbah-mbah tadi yang jualan itu udah ndak ada di sana, itu udah bener-bener gelap gitu ya, gelap banget. Mas, kok ndak ada yang jualan Mas? Iya Mas juga ndak tahu, kata si bapaknya Mas Eko. Yaudah yuk jalan-jalan, tapi kacang rebusnya itu masih ada gitu. Mas kacangnya masih ada, yang jualan kok nggak ada ya Mas ya? Ya sudah yuk jalan cepet. Akhirnya mereka pun jalan mempercepat gitu ya ke sana, lewati yaitu tadi area-area yang gelap. Yang namanya suara-suara aneh itu ada sering terdengar, kayak misalkan ada bunyi dentingan logam, ting 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 gitu ya. Bukan piring yang dipukul-pukul atau mangkok, bukan, tapi logam. Bunyinya cukup keras, dan Mas itu bunyi apa ya? Nggak tahu ya, bapaknya Mas Eko banyakan nggak tahu lah, nggak tahu. Udah kita jalan aja, udah deket gitu. Akhirnya singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan. Begitu sampai di tempat tujuan, ternyata rumahnya itu tertutup. Loh, kok rumahnya tertutup? Ini apa namanya, ada orangnya atau enggak? Oh iya, catatan lagi, di rumah padeknya Mas Eko belum dialiri listrik. Jadi listrik itu buat muter TV, video dan sebagainya itu pakainya aki, masih seperti itu. Nah ini rumah pun gelap, di dalam itu gelap, di depan itu ada lampu dari minyak kayak gitu. Loh kok rumahnya gelap seperti ini Mas, ini gimana Mas? Apa mereka udah tidur atau belum? Nggak tahu ya, coba yuk ketok aja. Ini baru sekitar jam 8 kok. Akhirnya diketok. Tok gitu ya. Kula nuwun, assalamualaikum, kata bapaknya Mas Eko. Lumayan cukup lama, sampai akhirnya apa? Waalaikumsalam, ada yang jawab dari dalam gitu kan. Wah, untung gitu. Akhirnya dibuka pintunya. Jegrek, begitu dibuka. Lah kalian jadi datang ke sini, ini yang buka itu padeknya si Mas Eko. Loh kalian jadi, iya Mas kami mohon maaf ini udah kemalaman atau gimana, soalnya memenuhi ya panggilan dari Mas ini gitu kan. Waduh gimana ya, kata si itu kan, kata si padeknya. Waduh gimana ya,
Wah, itu perasaan udah ndak enak. Ibunya Mas Eko sama bapaknya gitu ya. Pak D-nya pun akhirnya cerita, jadi begini, saya itu lupa, kata si Pak D. Lo lupa kenapa Mas? Belum dicas akinya, belum diisi, belum disetrum gitu istilahnya. Akinya belum disetrum, jadi nggak bisa buat muter video. Aduh gitu kan. Oh, kecewa banget bapaknya Mas Eko waktu itu. Cuman ya tetap menjaga lah, nggak mau menunjukkan marah, kesel atau gimana. Ibunya Mas Eko yang bilang, oh jadi belum disetrum ya Mas ya, gitu. Ah, tahu begitu, nggak usah ngundang-ngundang kita ke sini, gitu. Itu udah capek-capek, kata si ibu. Tapi bercanda konteksnya, sampai akhirnya padiknya pun, ya udah gini aja, daripada kalian kesini kosong, yuk kita duduk-duduk sini, kita makan-makan, katanya begitu. Makan-makan Mas, iya kita makan-makan. Akhirnya mereka pun makan-makan di sana. Memang ada beberapa makanan dikeluarkan gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol. Pak D-nya pun dengan dalih, ya namanya keluarga baru sekali-kali main ke sini, kata si Pak D-nya. Oh iya Pak D, iya Mas gitu. Cuman ngobrol-ngobrol doang sampai sekitar jam 9. Mohon maaf. Sampai sekitar jam 9 malam. Setelah jam 9 malam, berarti apa ya? Sepupunya Mas Eko ya. Anak dari Pak D-nya tersebut itu keluar, Pak, bisa nyala Pak, katanya, bisa nyala. Apanya yang bisa nyala? Videonya bisa nyala Pak. Wah, videonya bisa nyala, beneran? Iya beneran Pak, ternyata tadi kabelnya ada yang putus Pak, ada yang lepas, kata si anaknya. Nah, dari situ kan akhirnya, yuk, masuk, nonton. Akhirnya lanjutlah nonton di sana. Awalnya ya mereka berdua itu nggak mau pulang sampai larut malam juga gitu ya. Tapi karena ternyata molor, itu udah ngobrol-ngobrolnya lama sampai jam 9. Jam 9 malam baru nonton. Satu sesi film yaitu bisa 1 sampai 1,5 jam gitu kan. Apalagi kalau misal film India, itu panjang lagi. Ini nggak tahu film apa yang diputar. Mereka pun masuk ke dalam nonton. Bapaknya Mas Eko di sana takjub. Wah, bagus banget ya. Nonton film kayak gini nggak perlu ke bioskop, pikirnya. Nggak perlu nonton layar tancap. Cukup ada di dalam rumah begini aja. Wah, enak. Wis, pokoknya seru malam itu. Kacang rebusnya pun baru keinget. Tadi itu dibungkus, dimasukin ke kantong yang dibawa sama, tas yang dibawa sama ibunya si Mas Eko. Mas, kita kan punya kacang rebus, Mas. Oh iya, ada kacang rebus. Akhirnya apa? Coba dibuka kan kacang rebus tadi. Begitu dibuka memang ada daun pisangnya. Cuman apa? Isinya itu jadi kerikil. Saat isinya jadi kerikil itu kan mengundang tanda tanya orang-orang yang ada di situ. Loh, kok itu jadi batu gitu? Mas, iya Mas, kok ini jadi batu kayak gini? Si bapaknya Mas Eko pun, waduh gimana ya? Emang ceritanya gimana? Pak adiknya pun nanya. Akhirnya apa? Di pause dulu itunya. Di stop dulu filmnya, bentar, emang gimana ceritanya? Akhirnya cerita kan bapaknya Mas Eko, tadi kita masih di tikungan yang sebelah sana itu ada seorang nenek-nenek penjual kacang rebus, ya udah tak beli. Pas nengok ya, Dek ya, tadi pas nengok pun si nenek-nenek tadi itu udah hilang, udah nggak ada, tapi kacang rebusnya itu masih. Dan ya udah, akhirnya tak masukin ke tas gitu, nggak tak apa-apain. Begitu sampai ke sini kok jadi kerikil begini. Wah, itu tuh memedi, katanya begitu. Itu tuh memedi kacang rebus. Mungkin seperti itu kata si padiknya. Iya kali ya. Ya wis lah. Lanjut lagi nontonnya. Ya mereka pun lanjut nonton itu. Cuman bapaknya Mas Eko tuh kepikiran. Waduh, berangkatnya aja sore aja masih udah mengalami seperti itu. Ini gimana nanti pulangnya ya? Lah, udah nggak konsen lagi sama yang namanya nonton film. Jadi, di sela-sela mereka nonton film tersebut, padiknya sendiri itu sebenarnya sempat nawarin, ini udah malam, nanti nonton filmnya dilanjutin sampai selesai dan kalian tidur aja di sini, nggak usah pulang, udah malam. Nah, ibunya Mas Eko yang nggak mau, soalnya alasannya apa? Karena di seluruh rumah itu, mereka itu tidurnya itu ngoroknya itu kencang banget, balapan berisik banget. Ibunya Mas Eko kan ya pernah bagaimanapun juga sesekali tidur di situ, itu udah kapok karena nggak bisa tidur yang ada. Akhirnya
Lah udah ndak usah lah mas lah, nanti kita pulang aja, udah malam loh, bahaya loh. Enggak lah, nanti kita pulang aja. Sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam pun film udah selesai dan akhirnya apa? Mereka pamit pulang. Ya kayak gitu, udah kalian nginep di sini aja. Udah lah mas, ibunya Mas Eko yang nggak mau, yang menolak terus. Udah kita pulang aja, kita pulang. Akhirnya mereka pun pulang jalan kaki. Dibawain beberapa oleh-oleh dari sana. Dan ya bapaknya Mas Eko ditanya sama ibunya, gimana mas nonton video? Aku itu nggak konsen nonton film tadi, katanya. Loh kenapa mas, emang kenapa? Aku itu kepikiran, katanya. Kamu kepikiran apa mas? Ya kita pulangnya jam segini, jam 11 malam gitu kan. Kamu takut ya mas ya? Takut sih enggak, cuman ya gimana gitu, kata si bapaknya mas. Pengen jujur ke istrinya kalau lagi takut, tapi ya itu kan nanti jadi bumerang, nanti sama-sama takut jadi merepotkan malah kan. Akhirnya ditanya, ya wis lah, udah yuk kita jalan. Mereka pun jalan. Nah, perjalanan pulang ini rasa-rasanya begitu sangat lambat. Mereka itu jalan kaki seperti biasa di tengah kegelapan malam. Yang namanya senter itu pun nyala mati. Jadi nggak dinyalain terus. Kalau lewat di depan rumah warga, nanti senternya dimatikan. Giliran udah lewat daerah yang gelap banget, baru dinyalain lagi. Nah, pada suatu saat belum jauh dari rumah padenya, mereka itu lewat depan salah satu rumah warga. Rumah warga yang rumah gubuk semacam itu ya. Ada lampu kecil di sana, lampu minyak. Mereka ngelihat ibunya Mas Eko itu yang begini, mas, itu di depan rumah apa ya mas ya? Mereka, bapaknya Mas Eko pun nengok ke sana. Ini ada pagar-pagar bambu depannya ya. Jarak ke dalam sana halamannya mungkin sekitar 5 atau 6 meter. Nah, di depan rumah gubuk tersebut ada seorang perempuan lagi duduk. Pakaiannya bukan warna putih kayak kuntilanak begitu, enggak. Dia itu pakai kemben dari kain batik seperti itu. Rambutnya itu digerai dan lagi nyisir begini. Saat lagi nyisir, bunyinya itu kencang banget. Serak, mirip kayak orang lagi gergaji kayu, kata si bapaknya Mas Eko sama ibunya. Dilihatin begitu, Dek, kok nyisirnya keras banget kayak gitu ya? Iya mas, yuk jalan lagi yuk. Iya. Mereka pun melewati sosok perempuan tadi yang lagi serok. Dan anehnya tuh apa? Saat nyisir begini, ini anggap ya, bapak sama ibunya Mas Eko dari sisi kanan si perempuan yang lagi nyisir. Dari sisi kanan begini. Terus begini kan, serak. Mereka kan lewat ke sini. Kalau ngelewatin, harusnya kan bisa kelihatan mukanya setelah di sisi sebelah kiri. Karena nengok si perempuan tadi ke sisi kiri. Ini jalan ke sana itu nggak bisa ngeliat mukanya. Soalnya apa? Kepalanya tuh kayak muter terus ke belakang. Bahkan nyisirnya itu kayak seolah-olah jadi sebelah sini. Kepala itu tuh muter katanya. Mas nggak kelihatan muka, ya sudah nggak usah diliatin, kata si bapaknya Mas Eko. Yuk kita jalan, itu bunyi serak itu kenceng banget, mirip kayak orang gergaji itu tadi. Itu yang bikin serem katanya. Terus sudah mereka pun lanjut ke sana, makin takut. Ibunya Mas Eko pun udah pegangan terus. Mas ini kok lama banget ya mas ya, kok nggak nyampe ya mas ya? Iya ndak apa-apa, sabar ya. Jalan ke sana, lewat. Di tengah jalan, mereka itu melihat ada putih-putih di tengah, bener-bener di tengah jalan di depan sana. Mas, itu apa mas? Gitu kan, itu apa? Ibunya Mas Eko itu udah mulai panik, disenterin gitu kan sama bapaknya Mas Eko. Ternyata itu angsa. Ada sepasang gitu ya, mungkin jantan sama betina seangsa. Angsa itu duduk di tengah jalan di sana. Oh ternyata cuman angsa ya, tapi kan angsa kan lumayan cukup menakutkan gitu ya. Takut ngejar, nyosor begitu. Mas, tapi itu kan galak biasanya. Udah enggak apa-apa. Si bapaknya Mas Eko sama ibunya itu terus lewat ke sana, mendekat. Si angsa itu tetap diem, dia itu nggak bangun, nggak apa. Mas aku takut. Udah enggak apa-apa. Yuk lewatin pinggir. Akhirnya apa? Bapaknya Mas Eko dengan konyolnya katanya itu ngomong, permisi,
jangan marah gitu ya, jangan nyosor kata si bapaknya Mas. Itu ngelewatin pinggirnya, angsa tersebut itu tetap diam. Setelah beberapa meter lewat, mereka berdua kan nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, itu berubah sosok angsa tersebut. Jadi dua orang perempuan itu dengan baju putih semuanya. Putih, ada roknya dan pakai kerudung, cuman posisinya tuh membelakangi mereka. Ngadepnya tuh ke sisi sana. Langsung di sana mereka itu putar badan bapak sama ibunya Mas Eko karena bilang, Mas kok berubah jadi gitu Mas? Udah gak usah diliatin, kata bapak Mas Eko. Yuk kita jalan lagi. Dipegangin, dipeluk begini. Ibunya Mas Eko itu udah ketakutan, bener-bener ketakutan. Mas kita lari, jangan lari. Iya. Dan memang akhirnya mereka melewati itu. Gak ada gangguan, gak digangguin, gak diikutin, gak diapain gitu ya. Mereka pun berjalan makin jauh. Gak selesai di situ, tiba-tiba ada satu pohon besar. Kemungkinan itu pohon sawo atau apa. Di dahan, ini kan pohonnya nyebrang ke jalanan batangnya gitu. Itu di atas itu kayak ada sesuatu yang besar yang lagi mainan dahan di sana. Ini mereka berdua pun akhirnya berhenti. Mas, ini apa lagi Mas? Nggak tahu. Pokoknya sepanjang jalan bapaknya Mas Eko banyak jawab. Nggak tahu dek. Mas tunggu sini. Iya tunggu sini. Sampai akhirnya ada sesuatu yang jatuh dari atas. Gedebuk gitu kan. Kenceng banget. Warnanya itu hitam. Dan hanya sekelebat, hanya sesaat jatuh di tengah jalan. Mereka si sosok tadi itu lari ke arah kebun seberang ke sana. Mas itu apa ya? Nggak tahu. Lagi-lagi jawabannya nggak tahu. Yaudah jalan yuk. Jalan pun sambil itu tadi. Permisi. Mas aku kapok Mas. Aku nggak mau keluar malam-malam lagi begini. Iya sama Mas juga sama. Udah yuk bentar lagi. Ini udah setengah perjalanan kata si ibu. Mas ini belum setengah perjalanan kata ibunya. Ya udah, tenang aja. Kita berdoa ya sebisa kita berdoa sebisa. Iya, sampai di suatu titik lagi di sana, ini udah dekat dengan titik yang mereka beli kacang rebus ya, udah deket di situ. Cuman areanya tuh area gelap, area kebun yang benar-benar gelap. Si bapaknya Mas Eko kan nyalain senter buat nerangin jalan karena memang nggak ada penerangan dari rumah warga. Itu tuh bener-bener kebunan. Nyenterin jalan begini samar-samar ya, sesekali ke arah depan sana kan, ke arah depan, ke bawah lagi, depan ke bawah lagi. Nah saat lagi nyenterin ke depan sana, ada sesuatu yang kesenter di situ di tengah jalan. Kayak beberapa orang, ada 2 orang begini, tengah-tengahnya itu ada bulat dan mereka itu seolah-olah kayak lagi manggul sesuatu. Warnanya tuh gelap semua, entah coklat, entah hitam. Disenterin begini, turunin lagi. Dek, itu apaan ya dek ya? Itu apaan ya dek itu? Nggak tahu Mas, kali ini ibunya Mas Eko yang bilang nggak tahu Mas itu apaan. Mas, kita berhenti aja di sini. Iya, kita berhenti di sini. Akhirnya mereka pun berhenti karena 2 orang tersebut yang lagi memanggul sesuatu itu mau lewat. Mereka datang, suaranya pun mulai terdengar. Suara geremang-geremeng kayak orang itu lagi ngobrol. Dan ternyata gak cuman 2 orang itu yang paling depan, di belakangnya sana itu banyak gitu. Kayak memanggul sesuatu yang besar gitu, yang panjang. Mereka pun mendekat rombongan tadi, si pemanggul tersebut. Ini bapaknya Mas Eko sama ibunya Mas Eko kan udah minggir ya di pinggir jalan. Cuma nunduk gak jadi udah pelukan gitu. Ibunya itu udah ketakutan, gak mau melihat atau apa. Lewatlah si rombongan tadi. Itu adalah laki-laki semua. Mereka itu bajunya itu baju gelap hitam dan mereka itu lagi memanggul sesuatu. Kayak memanggul gelonggongan ini ya, pohon besar gitu. Semacam itu awalnya dikiranya tuh begitu. Pas diliatin itu kok kayunya kayak dibungkus ya, kayak lilit pakai kain. Warnanya juga coklat gelap lah, kehitam-hitaman seperti itu.
makin diperhatikan, itu kan makin lewat, makin kelihatan ada iketannya ke sana. Ibunya Mas Eko pun karena penasaran, dia pun akhirnya nengok, kaget gitu. Mas, kata bapaknya Mas Eko begitu, jangan berisik, udah diem aja. Mereka melihat begitu lewat si rombongan tadi, ini nggak sempet dihitung, tapi mungkin ada sekitar 10-12 pasangan yang mengangkat itu tadi. Ternyata rombongan tersebut lagi mengangkat kayak pocong. Warnanya tuh coklat kehitaman, kotor banget. Tapi pocong itu tuh gede, yaitu dibopong 12 orang gitu ya. 12 pasang orang, artinya 24 orang yang ngangkat itu tadi. Ini ngelewatin mereka pun cuma diem di sana sampai akhirnya mereka dua-duanya itu sama-sama jongkok di pinggir jalan. Itu udah, Mas aku takut, Mas beneran aku takut. Gitu bapaknya Mas Eko tuh cuman begitu. Sampai mereka pun rombongan tadi akhirnya lewat. Begitu lewat, mereka pun bangun lagi. Mas, ayo Mas, buruan Mas, buruan pulang. Mereka pun mempercepat langkahnya. Ini senter, Mas, senternya dinyalain aja. Nanti baterainya habis. Udah Mas, aku nggak peduli, nanti beli lagi. Nyalain aja Mas, nyalain. Akhirnya senter itu dinyalain terus di kegelapan itu. Tapi bapaknya Mas Eko tuh nggak berani nyenter ke depan. Terus ke bawah begini. Sampai akhirnya mereka melewati tikungan itu lagi yang sebelumnya beli kacang rebus. Mas Eko dari kejauhan itu kan udah ingat, tadi ada yang jual kacang rebus di sini. Nah, begitu lewat ke sana itu kan nggak ada. Tapi tepat di tikungan tersebut, saat mereka lewat, mereka itu mendengar ada suara, Mas kacang rebus katanya. Mas kacang rebus. Mas Eko kan lompat, Mas Eko. Bapaknya Mas Eko itu lompat, istrinya juga sama-sama panik gitu ya. Mas gitu kan, mas. Nah si yang jual kacang rebus itu bangun, kenapa? Nggak usah takut katanya begitu. Ini bapaknya Mas Eko itu udah panik, ibunya juga sama-sama panik, udah hampir lari, tapi sempat nyenterin begini. Ternyata nenek-nenek yang tadi mukanya itu beda dengan yang ini. Jadi beda orang gitu. Ini tuh beda orang pas disentri sama Mas Eko. Bah, sampean itu setan ya, Mbah, sampean setan, Mbah. Duh, setan piye? Orang aku lagi jualan kacang rebus katanya. Mbah, jualan kacang rebus kok jam segini, Mbah? Ini tadi kami beli di sini kacang rebus dan masih ada nggak? Masih ada di tas ini, di tas ibunya Mas Eko. Dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, itu berubah jadi kacang lagi. Lah, Mas kok jadi kacang lagi? Lah si mbah-mbah tadi cuman ketawa. Eneng ngopo katanya. Ada apa? Kata si nenek itu. Mbah, tadi kami beli kacang rebus di sini, tapi bukan si mbah yang jual, orang lain. Kami beli, pas sampai di rumah saudara kami tak buka mau dimakan, ternyata itu isinya kerikil, Mbah. Si mbahnya ketawa lagi tambah gegrek. Orang tua ketawa gegrek gimana sih ya? Ya lucu kalau siang mungkin, tapi malam itu tambah menyeramkan, kata si bapaknya Mas Eko. Itu bener-bener serem ketawanya. Dan setelah itu dia diem tiba-tiba, bener-bener diem. Mbah, kami permisi dulu, Mbah, kami permisi dulu. Nah setelah itu, iya, Rono, mulih katanya. Iya, sana pulang, cepetan sana pulang. Itu diulang-ulang terus, cepetan sana pulang. Sampai apa? Si nenek itu teriak, cepetan Rono mulih. Kayak gitu teriak-teriak. Bapak sama ibunya Mas Eko kan lari gitu ya, ketakutan meninggalkan si nenek tersebut. Ngos-ngosan banget, sampailah mereka di rumah. Begitu sampai di rumah langsung gedor-gedor pintu kan. Pak, pintu pun dibuka sama bapak mertuanya Mas Eko. Sama kakeknya Mas Eko. Dibuka, nah begitu dibuka, loh kenapa? Ada apa?
Pak, gitu kan. Tolongin Pak, ada yang ngikutin nggak, kata bapaknya Mas Eko. Kakeknya pun keluar ke sana kayak nyari-nyari sesuatu. Nggak ada apa-apa. Masuk. Kamu cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Kamu juga, dua-duanya itu disuruh begitu. Bapak sama ibunya Mas Eko. Akhirnya mereka pun ke belakang sana ditungguin sama kakek neneknya Mas Eko. Ikut nungguin di situ sampai akhirnya mereka udah selesai, ditanya-tanya lagi. Kenapa kalian itu kenapa? Kenapa pulangnya malam banget gitu kan? Malah diomel-omelin. Pak, kami ya nggak sengaja Pak diceritakan semuanya. Tadi begini Pak. Kami jadinya pulang malam seperti ini. Udah lain kali besok-besok nggak usah katanya. Kalau mau nonton video ke sana nggak apa-apa. Siang, jangan malam-malam begini kata si bapak. Ini dari sini ke sana itu. Memediknya itu banyak kata si itu ya. Loh bapak kenapa ndak bilang? Ya bapak mau bilang kayak gimana, orang kalian dari tadi sepertinya pengen banget dan tak kirain nggak sampai selarut ini, tak kirain cuman sebentar doang. Iya Pak, nggak sengaja Pak begini. Terus gimana? Pak, kami tuh tadi mengalami ini. Ya itu katanya. Ini jalan ini kamu tahu ndak katanya. Aku ndak tahu Pak ya, gimana mau tahu Pak. Ini ya, makanya tak ceritain kata si bapaknya Mas Eko, kata kakeknya. Jalur dari sini menuju ke rumah Masmu itu yang ada di sana, ini tuh jalur terkutuk katanya begitu. Jalur terkutuk gimana Pak? Wes dulu itu pernah ada sesuatu yang terjadi di sini. Banyak katanya. Banyak yang terjadi sesuatu yang kelam. Ya di sepanjang jalan ini, dan kalau malam mereka itu masih suka bangun Pak. Kami tadi ngeliat angsa Pak, ada sepasang, terus jadi perempuan. Ya wis itu nggak ngerti kalau bapak gitu ya. Itu tuh nggak ngerti, tapi ya banyak. Sama ini diceritain itu juga, Pak, ada perempuan duduk di depan rumah, nyisir Pak, tapi suaranya itu kayak orang gergaji katanya. Ya wis, yang aneh-aneh kayak gitu, kalau kalian jalan malam-malam gitu, itu bakal ngeliat. Sama itu Mas, yang gede katanya gitu. Iya Pak, ada pocong gede banget. Itu diangkut Pak, digendong begini sama berapa belas orang. Ya wis, berarti kalian itu melihatnya lengkap malam ini. Terus bagaimana kata si bapak? Yo Pak, kami kapok Pak. Itu kacang rebusnya mana? Akhirnya masih ada di tas ya waktu itu. Diambil lagi, yang tadinya berubah jadi kacang rebus terakhir itu berubah jadi, kali ini bukan kerikil tapi biji asem. Kalau bahasa sini itu kelungsu ya, warnanya itu hitam-hitam gitu. Isinya itu ini katanya pantas aja. Jadi kalau misalkan kata bapaknya si itu ya, kalau misalkan lewat malam-malam terus ada yang nawarin beli sesuatu, ada yang jualan, kalian itu jangan beli. Loh emang kenapa Pak? Justru itu kuncinya. Kalau kalian beli, kalian bawa barang-barang itu bersama kalian. Katakanlah ini ya, ini yang tadi kacang rebus berubah jadi begini. Ya itu kuncinya. Kalian itu bakal melihat lebih banyak lagi dari yang biasanya orang lihat. Kalian itu kayak matanya tuh dibuka malam itu. Lah Mas, iya ya Mas, harusnya tadi ndak usah beli ya. Iya ya Pak, ya kita cuman kasihan Pak. Mana yang dibeliin cuman diem aja lagi. Pas baliknya ketemu orangnya beda, tapi malah tambah serem. Malah disuruh balik. Ini berubah jadi begini. Terus ini digimanain Pak? Ya sudah. Sini bawa sini. Akhirnya diambil sama kakeknya Mas Eko. Yang bungkus pakai daun pisangnya itu udah kering. Yang tadi pas awal itu muda, tapi nggak muda banget gitu ya. Nah kali ini tuh udah bener-bener kering. Itu kan diambil, dibersihin yang jatuh-jatuh di tas ibunya Mas Eko sampai udah bener-bener bersih. Setelah itu, yuk temenin bapak katanya. Loh Pak mau kemana? Ke samping rumah. Bapaknya itu ambil cangkul kecil, itu dicangkul lah di sana. Nah setelah lobang tanah, si itu tuh dikubur di dalam tanah tersebut, ditutup terus dipuk-puk gitu sama kakeknya Mas Eko. Dibiarkan kakeknya Mas Eko pun duduk sejenak, nggak tahu ngapain gitu ya, sampai akhirnya udah selesai. Yuk masuk.
udah kalian istirahat sana, kalian istirahat. Akhirnya bapak sama ibunya Mas Eko pun bisa istirahat, dan waktu itu kurang lebih sekitar jam 1 pagi. Ini benar-benar pengalaman yang sekali-kalinya, kata bapaknya Mas Eko. Keesokan paginya, dari pihak keluarga padiknya Mas Eko itu datang ke situ. Penasaran gitu ya. Gimana kalian semalam? Wah Mas, aku itu roh kabeh katanya. Aku itu lihat semua Mas. Apa yang ada di jalanan itu kelihatan semua. Lah kalian kan udah tak bilangin, udah nginep aja di rumah. Nah, hari diomelin sama si kakeknya. Kamu juga lain kali nggak usah undang-undang seperti itu. Kalau mau undang ya jangan malam, kasihan. Yo Pak, perasaan kalau siang kan nggak enak Pak, panas Pak. Enaknya tuh malam gitu ya. Sekalian tadinya tuh yuk nginep di sana di tempatku. Maksudku tuh seperti itu. Ini mereka malah berdua nggak mau nginep. Ya kamu sih, lagian di rumahmu itu kan berisik. Kamu sekeluarga itu kan ngorok semua, kata si kakeknya Mas Eko. Oh iya ya Bu, iya Mas gitu. Akhirnya ibunya Mas Eko pun buka omongan itu. Iya Mas, sebenarnya kami juga takut buat pulang, tapi mempertimbangkan itu. Karena aku kan pernah di situ, kalau tidur di situ tuh nggak bisa tidur Mas, orang sampean, istrinya sampean, anak-anaknya sampean, itu balapan kalau ngorok. Jadi ya udahlah kami mending pulang, dan ya akhirnya kami mengalami itu semua. Ya wis lah, kata kakeknya Mas Eko, udah dijadikan pelajaran aja, nggak usah keluar malam kalau tidak dalam kondisi darurat. Kalau tidak ada perlu apa-apa, kalau cuman kayak gitu-gitu doang nggak usah lah. Dilakukan siang hari aja, kan siang banyak waktu. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Dan akhirnya sudah semenjak saat itu, bapaknya Mas Eko itu memang orang yang penakut sebenarnya. Dan mengalami hal tersebut itu sempat ya lumayan cukup trauma. Takutnya itu bertambah dan nggak berani yang namanya keluar malam sama sekali. Sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai daerah kampung itu lumayan cukup terang, baru berani. Itu pun kalau udah lewat jam 10 malam, bapaknya Mas Eko itu pasti minta ditemenin. Intinya seperti itu. Jadi orang yang penakut lah. Dan itu nurun ke Mas Eko. Mas Eko juga sama. Orangnya penakut juga saat lewat di daerah gelap kayak gitu malam-malam, yuk pasti nggak berani. Bahkan kalau misal di rumah sendiri mau ke kamar mandi gitu ya. Kalau misal ini udah gede kan Mas Ekonya, udah tua gitu ya. Itu masih ada rasa takut. Padahal di rumah sendiri, udah punya istri, udah punya anak gede-gede. Ini misal jam 11, jam 12 malam, mau ke toilet itu ada rasa takut. Tapi ya, itu cuma perasaan doang. Itu aja. Satu cerita dari Mas Eko, terima kasih banyak. Pengalaman dari bapak ibunya melakukan sebuah perjalanan malam, menunaikan undangan buat nonton video di rumah Pak D-nya Mas Eko. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.